وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salat Nabi karangan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada bab qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'dal Fatihah fil akhiratain. Dan hari ini insyaallah kita masuk pada bab salatul asar. Bacaan-bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada salat asar. Kata Syekh rahimahullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayain bi Fatihatil kitab wa suratain wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. Kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat asar membaca pada dua rakaat pertama Al-Fatihah dan surat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua, agar orang-orang yang terlambat bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Sehingga disunahkan bagi imam ketika menjadi imam memanjangkan salat yang pertama, rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, agar orang-orang yang terlambat bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Dan begitu pula yang dipahami oleh para sahabat. Mereka mengatakan wa kanu yadhunnun annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nas ar-rak'ah. Para sahabat mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat yang pertama agar orang-orang yang terlambat itu bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra 15 ayah, qadra nisfi ma yaqra'u fi kulli min rak'ataini al-ulayaini fi adh-dhuhr. Dan bacaan Nabi SAW pada salat asar itu lebih pendek daripada salat zuhur. Jadi kalau mau diurut, salat subuh paling panjang, kemudian salat zuhur, kemudian baru salat asar. Jadi salat asar, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, Nabi SAW membaca separuh dari yang dibaca pada salat zuhur. Kalau salat zuhur, mereka mengira Nabi SAW membaca kurang lebih 30 ayat, maka pada salat asar Nabi SAW membaca kurang lebih 15 ayat pada dua rakaat yang pertama. Ini sunnahnya. Jadi sunnahnya ketika salat asar itu lebih pendek daripada salat zuhur, panjangnya. Salat zuhur lebih panjang daripada salat asar. Wa kana yaj'alu ar-rak'ataini al-akhirataini aqsara min ulayaini qadra nisfihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat yang terakhir lebih pendek daripada dua rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, rakaat ketiga lebih pendek daripada rakaat yang kedua, rakaat keempat lebih pendek daripada rakaat yang ketiga. Jadi semakin dekat dengan akhir itu semakin pendek. Karena kata para ulama juga, seorang ketika baru masuk salat itu masih memiliki semangat, memiliki kekuatan, maka pantas untuk dipanjangkan yang pertama. Namun kalau sudah semakin dekat dengan akhir, kekuatan sudah semakin menurun, semangat juga sudah semakin menurun, maka lebih pantas untuk dipendekkan. Ini diantara hikmah kenapa semakin menurun semakin pendek bacaannya. Dan Nabi SAW pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat bacaannya itu separuh dari bacaan pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Jadi kalau misalnya kurang 15 ayat pada dua rakaat pertama, maka dua rakaat yang terakhir separuhnya.
Namun sebagaimana kita sebutkan pada minggu yang kemarin, apa hukum membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir? Sudah kita sebutkan terjadi perselisihan di kalangan para ulama masalah membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Perselisihannya karena ada 2 hadis, hadis Abi Sa'id dan hadis Abi Qatadah. Pada hadis Abi Qatadah, Nabi SAW hanya membaca Al-Fatihah, kata Abi Qatadah, Nabi SAW hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Sedangkan Abu Sa'id mengatakan Nabi SAW pada 2 rakaat yang terakhir membaca kurang lebih 15 ayat. Dan kalau kita lihat hadis Abi Qatadah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Abi Sa'id hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari segi hadis saja hadis Abi Qatadah lebih kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada hadis Abi Qatadah juga perawi di sini menjazm, yakin bahwa Nabi SAW hanya membaca Al-Fatihah. Sedangkan pada hadis Abi Sa'id mengira bahwasanya Nabi SAW kurang lebih membaca 15 ayat, sehingga lebih dirajihkan riwayat yang kuat daripada riwayat yang hanya dugaan. Jadi jumhur ulama lebih menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya pada 2 rakaat yang terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Dan sebagian ulama menggabungkan antara 2 hadis ini dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW di kebanyakan salatnya hanya membaca Al-Fatihah, sebagaimana hadis Abi Qatadah. Namun pada beberapa waktu Nabi SAW membaca surat seperti hadis Abi Sa'id. Sehingga apabila seorang pada kebanyakan salatnya hanya membaca Al-Fatihah, kemudian pada beberapa waktu ia menambahkan surat pada 2 rakaat yang terakhir, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang berkaitan dengan membaca bacaan pada 2 rakaat yang terakhir. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan. Dan Nabi SAW membaca pada 2 rakaat yang terakhir Al-Fatihah. Dan beliau SAW ketika membaca bacaan pada salat asar, terkadang beliau mengeraskan suaranya. Agar para sahabat tahu apa yang beliau baca. Sehingga diperbolehkan bagi imam pada salat-salat yang sirriyah, salat zuhur, salat asar, terkadang mengeraskan bacaan. Baik itu ketika berdiri ataupun ketika rukuk misalnya, agar makmum itu tahu apa yang dibaca oleh imam, dalam rangka untuk mengajari makmum apa yang dibaca. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Imam itu terkadang mengeraskan suara, diperbolehkan mengeraskan suara dalam rangka mengajarkan kepada makmum apa yang dibaca. Dan begini kata Nabi SAW, wa yaqra' bisuwar alladhi dzakarnaha fi salatil dhuhr. Dan Nabi SAW pada salat asar kebanyakan surat yang beliau baca sama seperti yang beliau baca pada salat zuhur, artinya dari Awsat al-Mufassal. Pada minggu kemarin kita sudah sebutkan pembagian surat dalam Al-Quran, dan sudah kita sebutkan juga dari mulai surat Qaf sampai surat An-Nas dinamakan Al-Mufassal. Dari mulai surat Qaf sampai surat An-Nas dinamakan Al-Mufassal. Dan Al-Mufassal ini dibagi lagi menjadi 3. Ada namanya Tiwal Al-Mufassal, ada yang namanya Awsat Al-Mufassal, dan ada yang namanya Qisar Al-Mufassal. Dan ini istilah-istilah yang digunakan oleh ulama hadis dan juga ulama-ulama lainnya ketika menyebutkan hadis atau bacaan-bacaan Nabi SAW ketika salat. Dan Nabi SAW pada salat zuhur dan salat asar kebanyakannya membaca dari Awsat Al-Mufassal. Awsat Al-Mufassal itu dari Amma sampai dengan Ad-Duha. Amma sampai dengan Ad-Duha dinamakan Awsat Al-Mufassal. Setelah Ad-Duha sampai An-Nas, Qisar Al-Mufassal. Dari Qaf sampai Amma, Tiwal Al-Mufassal. Dan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika salat asar sama seperti salat zuhur, yaitu dari Awsat Al-Mufassal. Surat At-Tariq misalnya, kemudian Al-Buruj, ini semua dari surat Awsat Al-Mufassal. Taib. Kemudian salat Al-Maghrib, bacaan-bacaan Nabi SAW pada salat Maghrib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisar Al-Mufassal. Khusus salat Maghrib, Nabi SAW membaca Qisar Al-Mufassal. Jadi salat yang Nabi SAW membaca Qisar Al-Mufassal hanya salat Maghrib. Qisar Al-Mufassal saya sebutkan dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Jadi salat yang paling pendek itu salat Maghrib. Adapun salat zuhur
salat asar, maka Nabi SAW baca dari Awsat al-Mufassal. Kalau maghrib, Qisar al-Mufassal, dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wa sallama bihim insarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Kata para sahabat dulu, ketika mereka salat bersama Nabi SAW, saking singkatnya salat Nabi SAW pada salat maghrib, sampai-sampai ketika mereka selesai salat, mereka pulang, mereka masih bisa melihat dengan jelas. Artinya masih terang, belum terlalu gelap. Ini menunjukkan bahwasanya salat maghrib pada zaman sahabat itu didirikan di awal waktunya. Didirikan di awal waktunya. Dan salatnya singkat. Sampai-sampai ketika mereka pulang itu mereka masih bisa melihat. Kalau seandainya ada orang yang memanah, ia masih bisa melihat kemana arah panahannya. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Jadi kalau ada seorang yang memanah, dia masih bisa melihat kemana arah panahannya. Ini menunjukkan bahwasanya pada waktu itu belum terlalu gelap, masih di awal-awal waktu maghrib. Sehingga salat maghrib sunahnya untuk diawalkan. Salat maghrib sebagaimana salat subuh, sunahnya diawalkan, dilakukan di awal waktu. Dan pada salat maghrib secara khusus hendaknya dilakukan dengan pendek, tidak terlalu panjang. Dan begini contoh Nabi SAW. Wa qara'a fi surati wat-tin waz-zaitun fi raq'ati ats-tsaniyah. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه فكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وتارة والطور وتارة والمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يقرأ الطوليين الأعراف في ركعتين. Kebanyakan salat Nabi SAW beliau membaca dari Qisar al-Mufassal. Namun terkadang Nabi SAW membaca pada saat maghrib dengan surat-surat yang panjang. Beliau pernah membaca surat Muhammad dalam salat maghrib. Beliau pernah membaca surat Al-Mursalat pada saat maghrib. Dan beliau juga pernah membaca Al-A'raf. Al-A'raf pada saat maghrib. Bayangkan, Al-A'raf dibaca pada saat maghrib. 2 rakaat. Rakaat pertama dan rakaat kedua beliau menyelesaikan surat Al-A'raf. Padahal kita tahu sendiri surat Al-A'raf lebih dari 100 ayat. Lebih dari 100 ayat. Sehingga diperbolehkan bagi imam pada saat maghrib terkadang memanjangkan bacaan. Ini bukan menyelisih sunnah. Jadi boleh bagi imam untuk terkadang memanjangkan bacaan. Artinya membaca dari surat-surat yang tiwal mufassal atau bahkan dari surat-surat yang lebih panjang lagi. Dari awal-awal Al-Baqarah misalnya atau seterusnya. Pada saat maghrib. Cuma ini sifatnya terkadang. Adapun kebanyakan waktunya maka seorang imam membaca dari Qisar al-Mufassal, surat-surat yang pendek. Taib. Wa kana ahyanan yaqra'u bi atulayain. Tulayain itu sebutan bagi Al-An'am dan Al-A'raf. Kalau kita membaca dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis, ketika disebutkan tulayain maksudnya adalah surat Al-A'raf. Tulayain maksudnya Al-An'am dan Al-A'raf. Dan yang paling panjang dari 2 surat ini adalah Al-A'raf. Dari surat Al-An'am lebih panjang Al-A'raf. Maka dinamakan tulayain. Baik. Kemudian al-qira'atu fi sunnatil maghrib. Bacaan yang beliau sallallahu alaihi wasallam baca pada salat sunnah maghrib. Salat sunnah ba'diyah. Wa amma sunnatul maghrib al-ba'diyah fakana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adapun salat sunnah ba'diyah pada salat maghrib, maka Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama beliau membaca Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca Al-Ikhlas. Dan sudah kita sebutkan pada minggu kemarin pembagian salat sunnah berdasarkan panjang dan pendeknya. Ada salat sunnah yang mana Nabi SAW membaca pada salat sunnah tersebut surat-surat yang pendek, seperti salat sunnah qabliyah subuh. Nabi SAW membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bahkan terkadang beliau SAW hanya membaca 1 ayat. Sampai-sampai kata Aisyah, kami mengira apakah beliau membaca Al-Fatihah, saking pendeknya salat beliau SAW. Kemudian juga salat sunnah maghrib di sini beliau juga memendekkan bacaan, hanya membaca Al-Kafirun pada rakaat pertama dan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Dan ada salat sunnah yang mana Nabi SAW membaca dengan bacaan yang panjang, seperti salat malam. Kemudian salat kusuf, salat gerhana, beliau SAW
membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Jadi jangan disamakan. Ada salat sunnah yang kita baca pendek, ada yang salat sunnah yang kita baca panjang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian salatul isya, salat isya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini min wasati al-mufassal. Salat isya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dari wasat al-mufassal. Dari pertengahan al-mufassal, dari surat Amma sampai dengan ad-duha. Jadi kebanyakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca dari wasat al-mufassal. Tapi kalau sekarang kebanyakan salat dibaca dari qisar al-mufassal. Jadi kalau mengikuti sunnah Nabi SAW, seharusnya kebanyakan salat, mulai dari salat duhur, kemudian salat asar, kemudian salat isya, itu membaca dari awsat al-mufassal. Dari mulai amma sampai ad-duha. Qisar mufassal hanya dibaca pada salat maghrib. Adapun salat subuh, maka membaca dari tiwal al-mufassal. Ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun semua salat, 5 salat dibaca dari qisar al-mufassal, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, kalau misalnya menjadi imam bagaimana? Ini Nabi SAW membaca surat-surat ini ketika menjadi imam. Surat-surat yang kita sebutkan tadi itu ketika Nabi SAW menjadi imam, bukan beliau baca ketika salat sendiri. Artinya imam itu ketika membaca bacaan-bacaan tadi tidak dianggap memanjangkan salat. Kita ulangi, apabila imam membaca bacaan tadi, maka imam tidak dianggap memanjangkan salat. Artinya masih sunnah Nabi SAW. Ya tidak disalahkan. Terkadang ada orang mengatakan imam terlalu panjang, padahal bacanya cuma ala-ala. Bacanya cuma ala-ala, dikatakan imam terlalu panjang. Padahal ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi ketika seorang menjadi imam, maka hendaknya ia mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika ia sudah mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ini tidak dianggap memanjangkan bacaan. Namun juga ketika seorang menjadi imam, hendaknya ia melihat keadaan makmum. Karena terkadang pada saat ia menjadi imam, ia mendengar tangisan anak kecil misalnya, atau ketika ia menjadi imam, ia melihat ada orang yang sakit misalnya, maka tidak memanjangkan bacaan. Tidak memanjangkan bacaan. Atau dalam keadaan safar misalnya, ini juga tidak memanjangkan bacaan. Karena Nabi SAW pada saat subuh misalnya, beliau pernah ketika safar hanya membaca Al-Falaq pada rakaat pertama, dan rakaat kedua membaca An-Nas. Pada saat subuh pada hal itu. Kapan? Ketika beliau safar. Artinya imam harus mengetahui keadaan makmumnya, keadaan sekitar, dan ia juga harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak semua salat pendek dan juga tidak semua salat panjang. Yang paling benar mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini yang paling benar. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fakana taratan yaqra'u bi wasyamsi wa duhaha wa ashbahuha min aswar. Nabi SAW terkadang membaca asy-syams dan selainnya dari surat-surat yang awsat al-mufassal. Wa taratan bi ila sama'u anshaqqat al-insyiqaq. Terkadang beliau SAW membaca al-insyiqaq pada salat isya. Wa kana yasjudu biha. Dan beliau SAW ketika membaca al-insyiqaq, dan sudah kita ketahui surat al-insyiqaq, surat yang dalamnya terdapat ayat sajdah. Maka Nabi SAW ketika menjadi imam, beliau membaca surat al-insyiqaq melewati ayat sajdah, maka beliau sujud. Sehingga seorang imam apabila membaca surat-surat as-sajdah, surat-surat yang dalamnya ada ayat-ayat sujud, maka disunahkan untuk sujud. Disunahkan untuk sujud. Taib. Kalau ada yang bertanya, apa hukumnya seorang imam membaca surat yang di dalamnya ada ayat as-sajdah? Kata para ulama, apabila ia hanya membaca ayat sajdahnya saja, artinya tujuannya hanya untuk membaca ayat sajdah, tujuannya hanya untuk itu, maka dimakruhkan. Hukumnya makruh. Adapun, ini pendapat jumhur, adapun ia membaca suatu surat, tujuannya suratnya, kemudian melewati ayat sajdah, maka ini tidak mengapa. Jadi, tidak mengapa seorang imam memilih surat untuk dibaca ketika salat berjamaah yang di dalamnya terdapat ayat as-sajdah. Ini tidak masalah kalau tujuannya untuk suratnya.
Adapun hanya membaca ayatnya saja, maka ini dimakruhkan kata para ulama. Dan Nabi SAW pernah membaca surat yang di dalamnya ada ayat As-Sajdah seperti Al-Insyiqaq ini. Kemudian juga dalam salat subuh misalnya, beliau selalu membaca pada salat subuh pada hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim As-Sajdah, At-Tanzil. Di dalamnya ada ayat As-Sajdah dan beliau sujud. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qara'a maratan fi safarin bi wat-tin waz-zaitun fi rak'ati al-ula. Dan beliau juga pernah membaca pada saat Isya ketika beliau dalam keadaan safar, beliau membaca At-Tin. Beliau membaca surat At-Tin. Ini bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika salat Isya. Jadi kalau kita mau ringkas, pada salat subuh Tiwal Al-Mufassal. Terkadang beliau juga membaca dari surat-surat yang sebelumnya, sebelum dari Tiwal Mufassal. Pada saat duhur, saat asar, Awsat Al-Mufassal. Pada saat maghrib, Qisar Al-Mufassal. Namun terkadang Nabi SAW membaca dari surat-surat yang panjang. Sebagaimana sebutkan tadi, beliau pernah membaca Al-Mursalat, pernah membaca At-Tur, dan juga pernah membaca Al-A'raf. Ini pada salat maghrib. Adapun salat Isya, maka Nabi SAW membaca dari surat Awsat Al-Mufassal. Ini sunnah Nabi SAW yang dibaca ketika salat 5 waktu. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ونهى عن إطالة القراءة فيها وذلك حين صلى معاذ ابن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل اقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. Kata Syekh rahimahullah, Nabi SAW melarang dari memanjangkan salat. Ini bagi imam. Nabi SAW melarang para imam untuk memanjangkan salat. Sebagaimana yang terjadi pada hadis Mu'ad bin Jabal, beliau radhiyallahu taala anhu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang ke kaumnya dan menjadi imam di kaumnya salat Isya. Ini menunjukkan dalil bahwasanya seorang boleh menjadi imam ketika ia niat salat sunnah dan makmumnya niat salat wajib. Ini diperbolehkan. Dalilnya hadis Mu'ad tadi. Mu'ad salat bersama Nabi SAW salat wajib, kemudian menjadi imam salat Isya juga, namun beliau niatnya salat sunnah karena beliau sudah salat Isya bersama Nabi SAW. Kemudian pulang kaumnya menjadi imam, dan pada salat yang kedua ini hukumnya sunnah. Dan kaumnya yang salat bersama Mu'ad salat wajib, salat Isya, sehingga diperbolehkan perbedaan niat antara makmum dengan imam. Makmumnya niat wajib, imamnya niat sunnah, ini diperbolehkan. Dan diperbolehkan seorang salat 2 kali. Sebagaimana dilakukan oleh Mu'ad. Salat Isya pertama dengan Nabi SAW, kemudian salat Isya lagi dengan kaumnya. Cuma yang kedua ini hukumnya sunnah. Yang kedua ini dinilai sunnah. Kemudian ketika Mu'ad salat, beliau memanjangkan bacaan. Disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau radhiyallahu taala anhu membaca Al-Baqarah. Membaca Al-Baqarah pada salat Isya. Maka salah seorang dari makmumnya ada yang merasa kepanjangan bacaan Mu'ad ini, sehingga ia keluar dari salat, tidak mengikuti Mu'ad. Maka ketika Mu'ad mendengar berita bahwasanya ada makmumnya yang keluar dari salat, maka Mu'ad mengatakan innahu munafik. Orang ini orang munafik. Bagaimana ia keluar dari salatnya, meninggalkan salat jamaah. Di sini kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya dulu para sahabat menghukumi orang-orang yang tidak mengikuti salat jamaah, tidak hadir salat jamaah sebagai orang-orang munafik. Makanya Mu'ad harus mengatakan innahu munafik. Dia itu orang munafik. Bagaimana ia keluar dari salat dan meninggalkan salat jamaah. Sehingga salat jamaah itu penting. Salat jamaah penting. Seorang muslim hendaknya memperhatikan salat jamaahnya. Kemudian ketika orang tadi yang keluar dari salat mendengar Mu'ad mengatakan ia munafik, maka ia tidak terima. Maka ia mendatangi Nabi SAW.
mendatangi Nabi SAW dan melaporkan apa yang terjadi. Maka ketika mendengar itu, Nabi SAW marah dan beliau mengatakan, aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi orang yang membawa fitnah wahai Mu'ad? Kata para ulama, fattan di sini, fitnah di sini maksudnya apakah engkau ingin menjadi fitnah? Artinya gara-gara engkau orang tidak mau menghadiri salat berjamaah. Fitnah di sini maksudnya itu. Karena terkadang ketika seorang itu tahu imamnya selalu panjang atau bacaannya panjang, bisa-bisa ia tidak mau menghadiri salat berjamaah. Ini fitnah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, arti fitnah di sini munaffiran anid din, artinya menyebabkan orang jauh dari agama. Ini maksud Nabi SAW. Sehingga tidak dibolehkan imam memanjangkan bacaan yang berlebihan. Kalau masih sesuai dengan sunnah, maka tidak dianggap memanjangkan bacaan. Perlu dicatat, kalau sesuai dengan sunnah, maka tidak dianggap memanjangkan bacaan. Adapun melebihi sunnah Nabi SAW, seperti yang dilakukan Mu'ad, baca Al-Baqarah misalnya, pada salat Isya, maka ini dikatakan memanjangkan bacaan. Adapun hanya membaca Al-A'la misalnya, atau membaca Abasa, ini tidak dianggap memanjangkan bacaan. Taib, sehingga para imam hendaknya tidak memanjangkan bacaan, namun tetap melihat keadaan makmum, terutama pada salat-salat yang seperti salat zuhur, asar, ataupun salat Isya, di mana orang masih memiliki banyak kesibukan, maka hendaknya tidak terlalu memanjangkan bacaan. Kata Nabi SAW, faqra bi wasyamsi wa duha, bacalah ketika salat Isya itu dengan asyams misalnya, atau Al-A'la, atau surat Iqra, atau Al-Lail, surat-surat yang tidak terlalu panjang. Fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-dha'if wa dhul hajah, karena orang yang salat di belakangmu, kata Nabi SAW, itu di antara ada mereka yang orang-orang lemah, ada orang-orang yang sudah tua renta, atau ada orang-orang yang memiliki kebutuhan, artinya mau cepat, memiliki pekerjaan misalnya, dan mereka tidak bisa terlalu lama salat. Sehingga janganlah engkau memanjangkan bacaan, karena ketika engkau membaca bacaan, kemudian di belakangmu ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang tua, maka ini bisa menjadi penyebab mereka tidak mau menghadiri salat berjamaah. Ini maksud Nabi SAW, aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad. Karena dengan memanjangkan bacaan tadi, bisa-bisa orang-orang yang awalnya memiliki niat menghadiri salat jamaah, karena tahu imamnya terlalu panjang, tidak mau lagi menghadiri salat jamaah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian bab berikutnya salatul lail, dan hadis Mu'ad itu juga diambil hukum dari hadis itu. Seseorang apabila ia memiliki kebutuhan yang darurat misalnya, diperbolehkan ia memutuskan salatnya. Karena sebagaimana sahabat tadi, ketika ia salat bersama Mu'ad, kemudian ia tidak bisa melanjutkan karena ia memiliki keperluan, dan Mu'ad bacanya panjang, maka ia memutuskan salatnya. Dan Nabi SAW, ketika sahabat itu menjelaskan kepada Nabi SAW apa yang terjadi, Nabi tidak melarang. Nabi tidak mengatakan jangan kau ulangi lagi. Nabi tidak mengatakan demikian. Maka kata para ulama, yang dilakukan oleh sahabat tadi berarti benar. Artinya yang ia lakukan tadi tidak salah. Kalau seandainya yang dilakukan ia salah, maka Nabi SAW akan menegurnya dan mengatakan jangan kau ulangi lagi. Namun Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi hanya mengatakan kepada Mu'ad, aturidu an takuna fatanan ya Mu'ad. Adapun sahabat tadi maka dibiarkan oleh Nabi SAW. Sehingga ini diambil hukum apabila seorang sholat bersama imam misalnya, kemudian imamnya terlalu panjang, dan ia memiliki kebutuhan, maka boleh ia untuk memutuskan sholatnya. Atau kata para ulama juga, seorang sholat dengan imamnya terlalu cepat. Ini kebalikan yang pertama. Kalau pertama imamnya terlalu panjang, kalau yang kedua imamnya terlalu cepat, sampai ia tidak bisa melaksanakan rukun-rukun sholat, artinya tidak bisa membaca Al-Fatihah misalnya, maka pada keadaan seperti ini ia boleh memutuskan sholat. Ia boleh memutuskan sholatnya bersama imam itu, artinya tidak lagi imam dengan dia, sholat sendiri. Ini diperbolehkan. Karena terkadang sebagian imam di sebagian masjid itu sholatnya sangat cepat, sampai-sampai ketika kita baru naik dari at-tahiyat, at-tasyahud yang pertama, naik ke rakaat yang ketiga, baru mau mulai membaca Al-Fatihah sudah ruku. Kalau imamnya seperti ini, sampai-sampai kita tidak bisa mendatangi rukun-rukun sholat, maka kita tinggalkan. Artinya kita putuskan imamah dengan dia.
Ini diperbolehkan berdasarkan hadis Mu'ad tadi. Karena Nabi SAW tidak melarang Mu'ad. Nabi SAW tidak melarang Mu'ad. Baik. Kemudian bab berikutnya salatul lail, salat malam. Dan salat malam ini sangat dianjurkan bagi seorang muslim. Kata para ulama hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai Nabi SAW ketika ditanya salat afdhalus salati ba'dal fardhah, ayu salati afdhal ba'da al fardhah, salat apa yang paling utama setelah salat 5 waktu? Maka kata Nabi SAW, salatul lail, salat malam. Jadi salat sunnah yang paling utama itu salat malam. Salat yang paling utama salat wajib yang pertama. Kemudian setelah salat wajib, salat sunnah. Dan salat sunnah yang paling utama adalah salat malam. Salat sunnah yang paling utama adalah salat malam. Maka hendaknya seorang muslim menjadikan bagian dari malamnya ada bagian tertentu untuk salatnya. Nanti untuk salat sunnah. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat malam. Ketika beliau safar pun beliau salat malam. Ketika beliau safar pun beliau salat malam. Dan begitu pula para sahabat Nabi SAW. Dan ulama-ulama yang terdahulu. Mereka selalu menyediakan sedikit waktu dari malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an banyak sekali memuji orang-orang yang salat malam. Dan Allah mensifati orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang bertakwa, bahwasanya mereka dulu ketika di dunia melakukan salat malam. Karena inilah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin hendaknya ia menyediakan waktu malamnya untuk salat malam. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat misalnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu dulu ketika di dunia sedikit sekali tidurnya. Bukan berarti sedikit tidur ini sisanya untuk bermain, tidak. Sedikit tidur karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu dari salat malam itu dimulai dari setelah salat Isya. Waktu salat malam dimulai setelah salat Isya sampai subuh. Jadi kalau seandainya seorang tidak mampu salat malam di akhir malam, maka salat malamnya di awal malam. Setelah salat Isya, salat malam. Jadi tidak harus tidur duluan. Jadi bukan syarat salat malam seorang harus tidur duluan. Boleh sebelum tidur dia salat malam. Setelah Isya, salat malam, kemudian baru tidur. Kalau seandainya ia tidak bisa bangun di akhir malam. Kalau mau afdal, maka di akhir malam. Ini afdalnya. Tapi kalau tidak bisa, maka salat di awal malam. Baik. Kalau tidak bisa salat malam, artinya tidak bisa salat malam banyak rakaat, maka cukup 1 rakaat tidak mengapa. Cukup witir saja. Kalau tidak bisa salat malam, cukup witir saja. Tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Ya salat malamnya enggak, witirnya juga enggak. Ini kurang tepat. Kalau seandainya seorang tidak mampu salat 3 rakaat misalnya, karena baru, maka salat 1 rakaat, salat witir saja. Setelah salat Isya, salat ba'diyah, kemudian salat witir. Ini dirutinkan. Nanti lama kelamaan baru ditambah. Salat witirnya jadi 3 rakaat misalnya. Kemudian baru ditambah lagi dengan salat malam. Jadi bertahap. Tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Salat malamnya enggak, witirnya juga enggak. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat, ia salat witir dulu. Dimulai dengan salat witir. Ketika sudah terbiasa, setiap malamnya salat witir, kemudian baru dia salat malam. Dan waktunya luas. Dari awal setelah Isya sampai subuh itu kalau kita hitung berapa jam? Waktu yang sangat panjang. Dari setelah Isya sampai subuh. Kalau salat 1 rakaat mungkin hanya butuh 1 menit atau 2 menit. Sangat-sangat sedikit. Maka jangan sampai kita melewatkan. Terutama pada hari-hari seperti ini. 10 hari pertama Dzulhijjah, hari-hari yang amal saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai lagi salat witirnya, salat malamnya. Kita biasakan diri kita, kita ajak keluarga kita untuk membiasakan mereka salat malam. Kalau salat malam ini sifatnya orang-orang yang bertakwa. Taib. Kemudian sedikit saja tentang salat malam. Salat malam 2 rakaat, didirikan 2 rakaat, 2 rakaat. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sebagaimana
Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Jadi caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Taib. Kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya dengan salat 4 rakaat langsung, 4 rakaat dengan 1 salam, maka ini adalah perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh, ini pendapat jumhur. Jumhur mengatakan tidak boleh. Sebagian lagi mengatakan boleh. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Aisyah pernah menyebutkan salat Nabi SAW. Kata Aisyah, Nabi SAW itu ketika salat malam beliau hanya salat 11 rakaat. Beliau SAW hanya salat 11 rakaat. 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Kata Aisyah 4 rakaat ini difahami oleh sebagian orang bahwa salatnya itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Dan mereka kata para ulama, yang dimaksud 4 rakaat artinya salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Jadi setiap 4 rakaat istirahat, kemudian 4 rakaat lagi istirahat lagi. Itu yang dipahami oleh para ulama. Namun sebelum kita sebutkan tadi, ini perselisihan. Jumhur mengatakan maksudnya 2 rakaat. Sehingga kalau mau keluar dari perselisihan, maka kita salat 2 rakaat. Ini yang lebih utama. Salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian salat witir. Witir 3 rakaat, kalau tidak mampu 3 rakaat maka salat 1 rakaat witir. Ini yang berkaitan dengan salat malam. Baik. Kata Syekh rahimahullah, salatul lail. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qira'ati fiha wa rubbama asarra yuqsiru al-qira'ata fiha taratan wa yutiluha ahyanan wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra. Nabi SAW, kata Syekh rahimahullah, terkadang mengeraskan suaranya pada salat malam, terkadang mengecilkan suaranya pada salat malam. Terkadang beliau membaca bacaan yang pendek, terkadang beliau membaca bacaan yang panjang, dan terkadang beliau membaca bacaan yang sangat panjang. Ini sifat salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang pendek, kadang panjang, dan terkadang sangat panjang. Dan terkadang beliau membaca dengan bacaan yang agak keras, sampai-sampai orang yang di luar kamar beliau mendengar bacaan beliau. Dan terkadang beliau membaca dengan bacaan yang pelan, hanya didengar oleh orang yang di dekat beliau. Ini sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam pada salat malam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su. Qila wa ma hamamta? Qala hamamtu an aq'uda wa adhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kata Abdullah bin Mas'ud, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdiri. Artinya panjang sekali bacaannya. Sampai-sampai aku, kata Abdullah bin Mas'ud, menginginkan suatu keinginan yang buruk. Maka kata para sahabat, apa yang kau inginkan? Madha hamamta, apa yang kau inginkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku ingin duduk kemudian meninggalkan Nabi SAW. Saking panjangnya salat beliau. Dan juga pernah disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, wa qala Hudzaifah bin Yaman, salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila, faftataha al-Baqarah, faqultu yarka 'inda al-mi'ah, thumma madha, faqultu yusalli biha fi rak'atayn, famadha, faqultu yarka'u biha, thumma iftataha an-Nisa, faqara'aha, thumma iftataha Ali Imran, faqara'aha, yaqra'u mutarassilan, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, wa idza marra bi su'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwad, thumma raka'. Kata Hudzaifah bin Yaman, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai bacaan dengan surat Al-Baqarah. Aku mengira, kata Hudzaifah, pada ayat yang ke-100 Nabi akan ruku. Maka ketika sampai ke ayat 100 beliau lanjut. Kata Hudzaifah, aku mengira setelah selesai Al-Baqarah beliau akan ruku. Ternyata beliau lanjut. Beliau memulai dengan surat An-Nisa. Kemudian setelah An-Nisa beliau lanjut lagi. Beliau membaca surat Ali Imran. Ketika melewati ayat yang berisi perintah untuk bertasbih, maka Rasulullah SAW bertasbih. Ketika melewati ayat yang berisi doa permintaan, maka Nabi berdoa. Ketika melalui ayat yang berisi sesuatu yang ditakutkan, maka Nabi meminta pertolongan.
berlindung pada Allah dari hal tersebut. Artinya salatnya sangat panjang, sangat lama. Bukan hanya membaca, ada dalamnya zikir, dalamnya ada doa. Dan Nabi SAW baca dengan mutarassilan. Mutarassilan maksudnya bacaannya tertartil, bukan bacaan yang cepat. Ini satu rakaat. Satu rakaatnya Nabi SAW. Salat yang sangat panjang. Kemudian beliau juga pernah waqara'a lailatan wa huwa waja'un as-sab'ut tiwal. Beliau SAW pernah sakit dan membaca as-sab'ut tiwal. Sudah disebutkan minggu kemarin. As-sab'ut tiwal itu surat 7 yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah. Ini dibaca pada salat malam. Bisa dibayangkan berapa jam itu? Kalau membaca semua itu berapa jam? Dan ini beliau baca kapan? Wa huwa waja', marid, ketika beliau sakit. Sakitnya saja membaca segini panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli rak'atin bi surah. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam setiap satu rakaat membaca satu surat dari Sab'ut Tiwal. Jadi satu rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian rakaat berikutnya membaca Al-Imran, rakaat berikutnya membaca An-Nisa dan seterusnya. Ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Beliau memanjangkan bacaannya terkadang beliau memanjangkan dengan sangat panjang. Terkadang juga beliau memendekkan bacaannya. Wa ma 'alima annahu qara'a al-Qur'ana kulluhu fi lailatin qad. Dan tidak pernah diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu Quran penuh ketika salat malam. Artinya tidak ada sunnahnya seorang menghatamkan Al-Quran secara penuh pada salat malam. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tidak pernah membaca dari awal Al-Quran sampai akhirnya pada saat malam. Yang ada hanya beliau membaca 10 juz misalnya, atau 7 juz misalnya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun membaca dari awal Al-Baqarah sampai An-Nas di saat malam, maka ini belum ada contohnya dari Nabi SAW. Bal innahu lam yarda bidzalik. Li Abdullah ibn Amr hina qala lahu iqra' al-Quran fi kulli syahr. Dan Nabi SAW tidak ridha apabila seseorang menghatamkan Al-Quran pada satu hari. Nabi SAW tidak ridha ada orang yang menghatamkan Al-Quran pada satu hari. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr. Hina qala lahu iqra' al-Quran fi kulli syahr. Hatamkan Al-Quran setiap satu bulan sekali. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr, kalau engkau baca Al-Quran, maka hatamkan Al-Quran itu sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, qultu inni ajidu quwwah. Aku memiliki kekuatan, bisa lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, faqra'hu fi 20 lailah. Kalau engkau memiliki kekuatan lebih, maka bacalah pada 20 hari. Artinya setiap 20 hari sekali, satu kali hatam. Kata Abdullah, qultu inni ajidu quwwah. Aku memiliki kekuatan lebih. Maka kata Nabi SAW, faqra'hu fi 7 wala tazid ala dhalik. Bacalah setiap 7 hari, satu kali hatam. Dan jangan engkau lebih dari itu. Dan ini sunnah Nabi SAW. Disunahkan seorang itu menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu sekali. Ini sunnahnya. Setiap 1 minggu sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr. Thumma rakhasa lahu an yaqra fi 5. Abdullah bin Amr bin As, seorang pemuda yang memiliki iman yang kuat, sudah dikasih 7 hari satu kali hatam masih minta lebih. Ini menunjukkan betapa kuatnya iman para sahabat dahulu. Mereka berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika melihat Abdullah bin Amr memiliki kekuatan, memiliki semangat, maka diperbolehkan untuk menghatamkan Al-Quran setiap 5 hari sekali. Masih minta lagi, minta keringanan. Jadi minta keringanan bukan untuk keringanan seperti yang kita minta. Kalau kita mintanya yang ringan, kalau mereka mintanya yang berat. Cuma Nabi SAW memberikan keringanan untuk lebih ringan. Beliau minta keringanan untuk bisa lebih cepat lagi. Maka Nabi SAW memberikan keringanan untuk dihatamkan Al-Quran itu dalam 3 hari sekali. Dan Abdullah bin Amr bin As ketika sudah dikasih 3 hari masih meminta keringanan lagi. Minta keringanan supaya bisa lebih banyak lagi ngajinya. Minta keringanan buat lebih banyak ngaji, bukan minta keringanan buat tidak ngaji. Wanahahu an yaqra'a fi aqall min dhalik. Ketika Nabi melihat Abdullah bin Amr bin As ini masih minta kurang lagi, maka Nabi melarang. Nabi melarang. Batas akhir sudah 3 hari. Itu batas akhir.
Kalau orang memiliki semangat yang sangat tinggi seperti semangatnya Abdullah bin Amr bin As, maka dihatamkan Al-Quran itu dalam 3 hari sekali. Di satu hari 10 juz. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, man qara'a al-Qur'ana fi aqal min 3 lam yafqahhu. Orang kalau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka ia tidak mungkin bisa memahami apa Al-Quran itu, isi Al-Quran itu. Karena Al-Quran tujuan kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran bukan hanya untuk banyak-banyakan bacaan, tapi tujuannya untuk mentadaburi Al-Quran itu, memahami apa isi Al-Quran. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Sehingga seorang ketika membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 1 hari sekali, maka tidak bisa ia memahami Al-Quran itu, tidak bisa mentadaburi. Maka Nabi melarang. Makanya Nabi melarang. Nabi menyuruh kalau kita mau menghatamkan Al-Quran seminimal mungkin itu 3 hari sekali. Kalau mau sesuai sunnah 7 hari. Ini yang paling sesuai dengan sunnah, 7 hari sekali. Kalau memiliki semangat lebih 3 hari, 3 hari sekali. Adapun sehari sekali maka ini tidak ada contohnya. Maka bahkan Nabi melarangnya. Nabi melarang hal tersebut. Dan jangan sampai sebaliknya, sebulan tidak pernah hatam. Jangan sampai sebaliknya, atau mungkin setahun tidak pernah hatam. Kata para ulama, berdasarkan hadis ini, seminimal-minimalnya sebulan sekali. Kalau memiliki semangat lebih, 7 hari sekali. Lebih lagi 3 hari sekali. Jangan sampai kebablasan, tidak pernah lebih dari sebulan atau setahun tidak pernah hatam. Jangan juga terlalu semangat sampai 1 hari 1 kali hatam. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu yang lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Pada pertanyaan, fadhal. Fadhal. Kalau misalnya dia memiliki kebutuhan tertentu atau keadaan-keadaan darurat, boleh dia minta keringanan, tidak ada masalah. Dikasih tahu imamnya, iya, tidak ada masalah. Dikasih tahu imamnya kalau ia memiliki keperluan sehingga imamnya tidak terlalu memanjangkan, tapi bukan terus-terusan. Setiap mau sholat minta keringanan. Kalau hanya terkadang seorang memiliki keperluan atau memiliki kebutuhan tertentu, kemudian ia minta kepada imam untuk meringankan salatnya, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Baik. Tadi disebutkan salat malam sampai mengatakan Quran ya pada sunahnya. Tentunya pada waktu salat tarawih kan masuk Ramadan. Itu kan kadang-kadang kedua, tadi belum disebutkan antara witir setelah Isya, mana yang lebih utama kalau setelah salat malam? Baik, pertanyaan yang pertama, salat tarawih hatamannya 30 hari sekali. Yang dilarang ini 1 hari sekali. Jadi salat malam dari habis Isya langsung baca Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini yang dilarang. Jadi dihatamkan Al-Quran dalam salat malam 1 hari. Bukan dibagi-bagi, artinya 1 hari 1 juz, 1 juz, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Yang tidak ada contohnya itu, yang tidak ada contohnya ketika seorang salat malam, awal salat membaca Al-Baqarah kemudian terus sampai dengan An-Nas. Walaupun kalau kita mau membaca sirah para sahabat dulu, terkadang ada sahabat yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Sebagaimana diriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Cuman kata para ulama, kemungkinan belum sampai kepada mereka larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai kepada mereka larangan Nabi sallallahu. Ketika Nabi mengatakan pada Amr bin As, "Man qara al-Qur'ana aqallu min 3 lail lam yafqahu." Larangan ini mungkin tidak sampai kepada para sahabat tersebut. Jadi yang lebih tepat kita mengikuti Nabi sallallahu. Nabi sallallahu tidak pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Kemudian pertanyaan kedua apa? Kalau witir yang paling afdal itu di akhir malam.
Salat malam secara umum itu yang paling afdal di sepertiga malam terakhir. Namun kalau seorang tidak bisa bangun di akhir malam atau takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka disalat di awal malam. Salat witirnya sebelum tidur. Sebagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Nabi SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal. Di antaranya an utir qabla an anam. Aku salat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah dan kepada umat beliau. Siapa yang tidak bisa atau ragu atau takut tidak bisa bangun malam, maka witirnya kapan? Sebelum tidur. Itu yang lebih utama bagi dia. Karena dia takut tidak bangun. Tapi kalau orang yang yakin atau kebiasaannya memang bangun malam hari, maka witir yang afdal bagi dia adalah di sepertiga malam terakhir. Wallahu taala alam. Khinzab, yuqalu lahu khinzab. Kata Nabi, nah. Taib. Yang dimaksud watfil ala yasarika thalathan, dalam hadis bukan watfil ala yasarika thalathan itu at-tafl. Bahasa Arab itu Masya Allah luas. Maksudnya itu bukan meludah, artinya yang keluar sampai air liurnya. At-tafl itu hanya nafas yang ada sedikit air liurnya. Jadi tidak sampai kalau kita melakukan itu tidak sampai keluar air liurnya. Jadi tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau misalnya kita salat secara berjamaah, kemudian kita merasakan ada gangguan, kemudian kita meludah ke kiri 3 kali, itu tidak mengapa karena tidak merugikan orang sebelah kita. Tidak mungkin kena, cuma nyembur sedikit. Tiupan seperti niup gitu. Itu maksudnya at-tafl. Bukan seperti kita meludah. Baik. Cukup. Kenapa? Rusak. Kalau bacaan imamnya rusak itu tafsil. Kita lihat dulu rusaknya gimana. Rusak parah atau rusak halus? Iya, kesalahan seorang ketika membaca Al-Quran itu beda-beda. Ada kesalahan yang tidak sampai merubah arti. Kalau kesalahan tidak sampai merubah arti, maka tidak mengapa. Tapi kalau kesalahannya sampai merubah arti, ini yang fatal. Kalau kesalahannya yang merubah arti itu kesalahan yang fatal, maka diingatkan dulu imamnya. Diingatkan dan dilarang untuk jadi imam. Kalau seorang seperti itu, jangan jadi imam. Belajar ngaji dulu, baru nanti jadi imam. Wallahu ta'ala alam. Salat sunnah baik malam hari maupun siang hari itu 2 rakaat. Karena dalam hadits Ibnu Umar Nabi mengatakan salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain salatul laili wan nahar. Dalam riwayat yang lain salatul laili wan nahari mathna. Salat malam dan salat pada siang hari 2 rakaat. Sehingga kata para ulama baik malam hari maupun siang hari salat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir. Yang lebih utama 2-1. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat salam kemudian 1. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun 3 langsung 1 ini perselisihan. Karena hanya berdasarkan riwayat hadits hasan. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan 3 rakaat dengan 1 kali salam belum pernah ada hadisnya. Jadi kalau kita mau buka kitab-kitab hadis, belum kita jumpai satupun hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, salat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam. Ini belum ada. Belum ada perbuatannya. Dari segi perbuatan belum pernah ada. Jadi yang lebih utama itu 2-1.
2 salam, 1 salam. Agar keluar dari khilaf. Supaya keluar dari perselisihan, hendaknya salat witir itu dilakukan kalau mau 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ini yang lebih utama untuk keluar dari perselisihan. Baik. Difahami insyaallah. Baik, Allah taala alam, sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana didahulukan Salat malam, baik, barakallahu fiik. Kita perlu pahami dulu ada namanya qiyamul lail. Istilah-istilah itu perlu difahami supaya tidak salah paham. Ada namanya qiyamul lail. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam. Qiyamul lail itu umum. Bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Ini termasuk qiyamul lail. Ada juga salat. Ini juga menghidupkan malam. Setiap ibadah itu masuk dalam yang dilakukan di malam hari, masuk pada keumuman menghidupkan malam. Baik. Kemudian kita masuk ke istilah berikutnya, ada namanya sholatul lail. Salat malam, jelas. Kalau sholatul lail, jelas. Ada namanya tahajud. Apa perbedaan antara tahajud dengan salat lail? Sebagian ulama, ini pendapat jumhur, mengatakan at-tahajud huwa sholatul lail. Salat tahajud itu salat malam. Tidak ada perbedaan. Salat malam ya salat tahajud, itu jumhur. Pendapat yang kedua mengatakan salat tahajud itu salat malam yang dilakukan setelah tidur. Salat malam yang dilakukan setelah tidur. Sebagaimana ketika Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, "Wa minal laili fatahajjad bihi." Dan dari sebagian malam maka salatlah tahajud. Ketika menafsirkan kata fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagian tabi'in menafsirkan kata-kata at-tahajud di sini dengan salat setelah tidur. Salat setelah tidur. Ini pendapat sebagian tabi'in. Namun jumhur ulama mengatakan tahajud sama dengan salatul lail. Intinya mau kita katakan tahajud, mau kita katakan salat lail, sama-sama dilakukan di malam hari. Dan sebagaimana disebutkan tadi, tidak menjadi syarat. Salat malam itu dilakukan setelah tidur. Kalau kita mau menamakan tahajud setelah tidur, tetap salat malam. Dan tidak kita salahkan orang yang salat sebelum tidur. Pertanyaan tadi jelas? Baik. Sehingga salat malam dengan salat tahajud tidak ada bedanya. Hanya perbedaan dalam segi penamaan. Ada yang mengatakan salat tahajud itu setelah tidur namanya dinamakan tahajud. Ada yang mengatakan tidak, itu sama, tetap salat malam. Ini dari penamaan. Prakteknya sama-sama saja. Semuanya sama-sama salat malam. Baik sebelum tidur maupun setelah tidur, atau bangun dari tidur kemudian tidur lagi, itu semuanya tetap salat malam. Wallahu taala alam.